warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Hafizatul Husniyah, Fitri Salsabila dan juga Lola Anggra ini akan melanjutkan diskusi tentang pembahasan dan simulasi teknik-teknik hubungan konseling perorangan. Yang pertama yaitu ada ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Ajakan memikirkan yang lain merupakan suatu teknik yang digunakan apabila konseling mengalami jalan buntu. Ajakan memikirkan sesuatu yang lain digunakan apabila klien bersikukuh dengan pendapatnya, sementara kemungkinan untuk itu sulit dan susah untuk didapatkan. Dalam layanan yang menyangkut tentang kesempatan jabatan, seorang klien yang tertarik kepada pekerjaan laboratorium kesehatan, tetapi ternyata lowongan tersebut sangat terbatas, menyatakan bahwa mata pelajaran yang pernah dihitung sekolah ialah bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Konselor kemudian menanyakan kepada klien apakah pernah mempertimbangkan karirnya dalam bidang perdagangan. Hal ini merupakan perubahan pokok pembicaraan. Kalau perubahan ini tampak dipahami oleh klien, maka konselor dapat mengajak klien untuk memikirkan sesuatu yang lain. Misalnya seperti berikut. Lowongan bekerja dalam laboratorium itu sangat terbatas. Saya tidak tahu apakah kamu pernah mempertimbangkan karir dalam bidang perdagangan. Hal ini mungkin saja. Walaupun kamu tidak pernah mempelajari masalah perdagangan sekolah, kamu mampu dalam matematika dan ini dapat digunakan dalam hitungan dagang atau akunting. Perasaan. Menurut Munro, menyimpulkan perasaan itu merupakan usaha konselor bersama klien mengangkat pokok-pokok dari apa yang telah terjadi, sembari klarifikasi apa yang telah dibahas dan dicapai. Ketika menyimpulkan, konselor harus berusaha menggarisbawahi hal-hal yang sangat menonjol, menyatakan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana, dan memberikan tanggapan terhadap sampai sejauh mana ketetapan kesimpulan yang telah dibuat. Pada akhir konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut A. Bagaimana keadaan perasaan klien pada saat ini terutama mengenai kecemasan. B. Memantapkan rencana klien. Yang C, pokok-pokok yang dibicarakan selanjutnya pada sesi berikutnya. Misalnya, konselor berkata kepada klien, apakah sudah dapat kita buat kesimpulan akhir? Yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Contoh, setelah kita mulai berdiskusi beberapa waktu, alangkah baiknya kita simpulkan dulu agar semakin jelas hasil pembicaraan kita. Dari materi-materi pembicaraan yang kita diskusikan, kita sudah sampai pada dua hal. Pertama, tekad Anda yang bekerja sambil kuliah makin jelas. Yang kedua, namun masih ada hambatan yang akan dihadapi, yaitu sikap orang tua Anda yang menginginkan Anda segera menyelesaikan studi dan waktu bekerja yang penuh sebagaimana tuntutan dari perusahaan yang akan Anda masuki. Pemberian informasi. Pemberian informasi adalah keterangan yang diberikan oleh konselor kepada klien, di mana keterangan itu yang diminta klien. Memberikan informasi kepada klien sama dengan memberikan nasihat, yaitu jika diminta klien, namun tidak semua permintaan informasi harus dilayani. Akan tetapi harus mempertimbangkan kondisi klien dan penting tidaknya informasi yang diminta. Di samping itu, konselor juga harus dapat mengukur kemampuannya dalam berbagai jenis informasi. Misalnya, apakah mungkin seorang konselor sekolah mengetahui seluk-beluk sekolah penerbangan, sekolah angkatan laut, dan sebagainya. Orang tua juga apabila konselor pernah memiliki mengenai informasi tersebut, karena hal itu sangat tidak baik bagi seorang konselor untuk memaksakan diri dalam memberikan informasi yang kurang dikuasainya. Dari kelompok 4, maaf jika kami memiliki kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.